Halo, perkenalkan nama saya Gartir Sebune. Saya mahasiswa aktif jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan membawakan materi tentang dialektologi. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita harus tahu apa sih sebenarnya itu dialektologi. Dialektologi itu berasal dari kata dialek dan logi, yang artinya ilmu yang mempelajari dialek. Dialektologi adalah sebuah cabang kajian linguistik yang muncul karena adanya kajian linguistik komparatif atau linguistik diakronis. Terus apa sih persamaan dan perbedaan antara kajian dialektologi sosiolinguistik dan linguistik historis komparatif? Dalam kajiannya, dialektologi berpijak pada pencarian perbedaan, sedangkan linguistik historis komparatif berpijak pada pencarian persamaan. Secara historis, dari unsur-unsur kebahasaan, dialek atau bahasa yang dibandingkan. Terus, apa sih fungsi dari mengkaji ilmu dialektologi ini? Jadi bidang ini mengkaji variasi bahasa berdasarkan distribusi geografis yang ditampilkan melalui peta bahasa serta mencakup topik seperti pencabangan dua dialek lokal dari induk bahasa yang sama dan variasi sinkronis. Dengan kata lain, dialektologi secara khusus mempelajari variasi-variasi bahasa dalam semua aspeknya. Terus kita lanjut. Apa sih perbedaan antara bahasa dan dialek itu sendiri? Bahasa memiliki ciri atau sifat bahasa, yaitu sebuah sistem berwujud lambang bunyi berupa bunyi bersifat arbitrer, bermaksan maupun bersifat konvensional. Sedangkan dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakainya. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Terus kita lanjut. Kali ini saya akan membahas tentang kajian dialek dan rekonstruksi bahasa purba. Apa sih itu rekonstruksi bahasa purba? Jadi rekonstruksi bahasa purba menurut Binon adalah rakitan teoretis yang dirancang dengan cara mengerangkaikan sistem bahasa-bahasa atau dialek yang memiliki hubungan kesejarahan melalui rumusan kaidah-kaidah secara sangat sederhana. Rekonstruksi bahasa purba ini dilakukan dengan cara seksama melalui perbandingan data yang dikumpulkan dari sejumlah titik pengamatan yang mencerminkan unsur bahasa purba tersebut. Kita lanjut. Kajian dialek dan rekonstruksi bahasa purba. Dengan adanya rekonstruksi bahasa purba, dapat diketahui apakah bahasa-bahasa atau dialek-dialek modern yang digunakan penutur sekarang mengalami inovasi atau retensi. Apa sih itu inovasi atau retensi? Inovasi adalah perubahan yang terjadi dalam dialek atau bahasa yang teliti, sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah bentuk-bentuk atau unsur-unsur bahasa purba yang dicerminkan dalam dialek atau bahasa yang modern. Terus, rekonstruksi bahasa purba dalam kajian dialektologi mempunyai perbedaan dengan rekonstruksi bahasa purba dalam kajian linguistik historis komparatif. Rekonstruksi bahasa purba dalam kajian dialektologi bertolak dari data subdialek-subdialek atau dialek-dialek dalam satu bahasa. Sedangkan rekonstruksi bahasa purba dalam linguistik historis komparatif bertolak dari data bahasa-bahasa yang diasumsikan berasal dari bahasa induk yang sama. Terus, rekonstruksi bahasa purba dalam dialektologi perlu dilakukan karena hal itu berkaitan dengan persoalan berikut. Pertama, penelusuran subdialek atau dialek atau daerah titik pengamatan yang inovatif dan konservatif. Kedua, hubungan antara subdialek atau dialek yang satu dengan subdialek atau dialek yang lain. Dan yang ketiga, ada hubungan subdialek atau dialek-dialek tersebut. Terus kita lanjut. Rekonstruksi bahasa purba dalam kajian dialektologi memiliki cara yang sama dengan rekonstruksi bahasa purba dalam kajian linguistik historis komparatif. Baik dalam dialektologi
maupun dalam linguistik historis komparatif. Rekonstruksi bahasa purba terlebih dahulu dilakukan pada bidang fonologi. Setelah itu baru dilakukan rekonstruksi pada bidang leksikon. Hal itu disebabkan rekonstruksi leksikon baru mungkin dilakukan kalau rekonstruksi fonologi sudah dilaksanakan. Baiklah, sekian materi tentang dialektologi dan rekonstruksi bahasa purba dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.